Konsep micro teaching terbagi, nanti ada pendahuluan, kemudian ada sekilas tentang micro teaching. Materi kita kali ini adalah tentang konsep micro teaching. Konsep micro teaching terbagi, nanti ada pendahuluan, kemudian ada sekilas tentang micro teaching, pengertian micro teaching, dan tujuan, manfaat, serta fungsi dan asumsi dari pembelajaran micro teaching. Kita masuk yang pertama, pendahuluan. Istilah pembelajaran micro teaching pada awalnya dilakukan di Stanford University, USA pada tahun 1663. Micro teaching dilakukan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas guru profesional. Di Indonesia, micro teaching mulai diperkenalkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi, antara lain IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, kemudian IKIP Bandung, IKIP Ujung Pandang, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Pada bulan Mei tahun 1977 diadakan seminar untuk merekomendasikan pembelajaran mikro dimasukkan dalam silabus dan kurikulum pada lembaga pendidikan guru. Itu menurut pendapat Asril tahun 2011. Istilah pembelajaran micro teaching yang dikatakan di atas tidak lepas dengan apa yang disebut dengan mengajar, di mana mengajar adalah proses penyampaian atau penerusan yang sudah ditinggalkan. Sebaliknya, mengajar adalah perbuatan yang kompleks, yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan. Pengintegratifan keterampilan-keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan. Sedangkan aplikasinya terjadi secara unik, dalam arti secara simultan dipengaruhi oleh semua komponen belajar mengajar. Tujuan yang ingin dicapai atau seperti yang telah dikemukakan di atas, pesan yang ingin disampaikan. Subjek didik, fasilitas belajar, lingkungan belajar, dan ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu guru itu sendiri. Dalam arti keterampilan, kebiasaan, serta wawasan tentang diri dan misinya sebagai pendidik. Uraian di atas diperkuat dengan apa yang telah disampaikan oleh Nasution tahun 1882 di halaman 8, mengemukakan kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, dalam hal ini peserta didik, sehingga terjadi proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi proses belajar mengajar berlangsung. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik atau peserta didiknya. Itu menurut pendapat Jamarah tahun 2016 pada halaman 1. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar itu mengandung secara serempak unsur-unsur teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan juga ada rasanya. Dilihat dari segi teknologi, mengajar sebagai prosedur kerja dengan mekanisme dan alat yang dapat diuji secara empirik atau terbukti. Keilmuan mengajar merujuk kepada adanya sistem eksplanasi atau proses-proses yang berhubungan dengan fenomena dan prediksi yang mendasarinya. Sedangkan hakikat seninya terwujud dalam kenyataan bahwa aplikasi prinsip, mekanisme, estetika, dan alat tersebut terjadi secara unik, memerlukan pertimbangan-pertimbangan situasional, bahkan penyesuaian-penyesuaian transaksional yang banyak dituntun oleh perasaan dan naluri, tidak semata-mata bertolak dari sekumpulan dalil-dalil dan rumus-rumus. Oleh karena itu, arah umum yang selalu mewarnai setiap keputusan dan tindakan guru harus ada, baik dalam merancang persiapan mengajar maupun dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian transaksional sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Arah umum inilah yang bersumber pada pilihan nilai atau wawasan kependidikan yang dianut guru.
Pada gilirannya, wawasan kependidikan guru yang dimaksud berpulang kepada tujuan umum pendidikan yang dapat ditelusuri kepada rumusan-rumusannya yang formal maupun kepada asumsi-asumsi konseptual filosofisnya yang mendasar. Selanjutnya, aliran pengajaran mikro atau micro teaching secara teknis bertolak dari asumsi bahwa keterampilan-keterampilan yang mengajar yang kompleks itu dapat dipecah menjadi unsur-unsur keterampilan yang lebih kecil, yang masing-masing dapat dilatihkan secara maksimal, jauh lebih efisien dan efektif apabila dibandingkan dengan pendekatan latihan secara global saja. Melalui pengajaran mikroperiod, pembentukan keterampilan dapat dilakukan secara sistematik, mulai dari pemahaman, observasi peragaannya, untuk kemudian diteruskan dengan latihan yang berjenjang, yaitu latihan terbatas, latihan dengan bantuan teman sejawat ataupun peer teaching, dan latihan lapangan. Kita masuk ke bagian B, sekilas tentang micro teaching. Perangkat panduan pengajaran mikro ini mula-mula dikembangkan oleh tim pengembangan program pengalaman lapangan proyek pengembangan pendidikan guru atau P3G sebagai suatu upaya strategis untuk memberi tuntunan bagi peningkatan kualitas pendidikan, prajabatan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Oleh karena itu, maka pencantuman nama perorangan sebagai pengarang lebih mengacu kepada tahap penyusunan draftnya, tidak sepenuhnya kepada pengolahan konseptualnya. Selanjutnya, perangkat panduan pengajaran mikro ini dikembangkan menggunakan perangkat Sydney Microskill sebagai sumber utama dan terdiri dari beberapa keterampilan sebagai berikut. Ada nanti di gambar 2 keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar itu pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ada dasar dan lanjutan. Kemudian yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keenam, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dilihat dari 1 sampai 8 keterampilan mengajar di atas, dapat dikatakan bahwa keterampilan-keterampilan mengajar yang dimaksud diurutkan mulai dari yang lebih sederhana, akan tetapi bersifat mendasar dalam arti dipersyaratkan bagi keterampilan-keterampilan berikutnya sampai dengan keterampilan yang lebih kompleks. Mulai dari yang biasanya digunakan dalam situasi belajar mengajar yang lebih didominasi guru, sampai dengan yang lebih memberi kesempatan terjadinya keterlibatan dan inisiatif siswa yang lebih tinggi, dan mulai dari situasi belajar mengajar yang lebih struktur sampai dengan yang lebih terbuka. Pengurutan penyajian keterampilan-keterampilan mengajar seperti ini diharapkan akan membantu para siswa seorang calon guru untuk mempelajari serta menguasainya. Perangkat ini dapat juga untuk meningkatkan keterampilan mengajar para guru yang telah bertugas di lapangan, misalnya di dalam penataran-penataran atau untuk meningkatkan kemampuan para pendidik, khususnya guru dalam hal mengajar. Di mana sebuah proses pendidikan yang baik ternyata menjadikan seseorang paham tentang hakikat kehidupan. Itu menurut pendapat Komarudin tahun 2015 pada halaman 24. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan. Pendidikan yang baik berawal dari cara mengajar seorang guru yang baik pula tentunya. Melalui buku pengajaran micro teaching ini dikupas secara detail bagaimana cara mengajar yang baik sehingga memperoleh pendidikan yang baik untuk peserta didik. Kita masuk bagian C, yaitu pengertian micro teaching. Pembelajaran mikro merupakan salah satu usaha pembelajaran dalam bidang praktek pendidikan bagi calon guru. Dalam hal ini adalah seorang mahasiswa, dan membekali calon guru dengan berbagai keterampilan mengajar, dengan tujuan agar calon guru dapat tumbuh dan berkembang menjadi guru yang profesional. Pembelajaran mikro menempatkan calon guru dalam suatu lingkungan kelas simulasi, tempat calon guru mengajarkan konsep spesifik dengan menggunakan satu atau bermacam-macam keterampilan mengajar. Titik latihan pembelajaran mikro didesain sedemikian rupa sehingga pemahamannya mudah dikontrol dan fungsinya benar-benar sebagai latihan permulaan bagi calon guru sebelum mengikuti latihan praktik kejuruan dalam kondisi yang sebenarnya di sekolahan.
Micro teaching atau istilah lainnya pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, yaitu waktu, materi, dan jumlah siswa. Itu menurut Riyadi tahun 2020. Selanjutnya Hasibuan, Ibrahim, dan Tomial dalam Riyadi mengungkapkan tentang definisi micro teaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Pembelajaran mikro dapat diartikan sebagai cara latihan keterampilan keguruan atau praktek mengajar dalam lingkungan kecil atau terbatas. Itu menurut pendapat Asril tahun 2011 pada halaman 43. Berlandaskan penjelasan tentang pengertian micro teaching di atas, maka dapat dikatakan bahwa micro teaching adalah sebuah model latihan bagaimana cara mengajar atau bagaimana cara menjadi seorang guru yang dilakukan di depan kelas dengan pengamatan dosen atau teman sejawat yang sekaligus menjadi seorang siswa dalam lingkup kecil atau mikro, mulai dari segi waktu pelaksanaan, materi yang diajarkan, hingga ke jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Di akhir pengajaran akan ada review dari pengamat atau teman sejawat tentang kelebihan yang harus dipertahankan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Maintenance and improve. Dalam hal ini ada kata guru, namun sebelumnya apa itu guru? Sebagaimana yang dikatakan oleh Hamalik dalam Asril tahun 2011 halaman 41, guru adalah suatu profesi. Artinya, suatu jabatan tersendiri yang menentukan keahlian sebagai seorang guru. Profesi guru dapat dilaksanakan oleh setiap orang, namun tidak berarti semua orang memiliki profesi keguruan. Guru tidak dilahirkan, tetapi dibentuk terlebih dahulu. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, most teachers are not born, but are building. Selanjutnya Anies Baswedan mengungkapkan kalimatnya tentang guru dalam buku yang berjudul Arif Rahman Guru sebagai berikut. Guru adalah seseorang yang mencicipi masa depan yang sesungguhnya. Setiap hari guru hadir untuk merasakan dan menjumpai wajah masa depan Indonesia. Dan di ruang-ruang kelas itulah anak-anak bersiap, bukan saja untuk menyongsong, tetapi juga untuk memenangkan masa depan. Itu menurut Komarudin tahun 2015 pada halaman 7 Romawi. Guru seorang yang berjasa terhadap negeri ini. Guru mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi muda yang cerdas, mengajarkan pendidikan di perguruan tinggi, dan menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang bijaksana. Tugas pokok seorang guru adalah mengajar. Mengajar butuh seni dan bakat. Tugas tersebut merupakan penghargaan yang cukup mulia apabila predikat tersebut benar-benar dimiliki atas dasar kesadaran yang tinggi sebagai seorang pendidik. Itu menurut pendapat Asril tahun 2011 halaman 41. Seorang guru ketika mentransfer pengetahuannya kepada siswa-siswanya perlu mematangkan diri terlebih dahulu dengan rasa ikhlas, sabar, dan sikap-sikap mulia lainnya. Seorang guru tidak hanya memberikan sebuah pengetahuan saja, namun ada hal penting lainnya, yaitu sikap, attitude yang baik, dan keterampilan atau skill yang cakap. Anda bisa lihat gambar 5 nanti desain ruangan praktek pengajaran micro teaching. Kalau dilihat di sini, siswanya hanya berjumpa 10 sampai 20 orang.